Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan dan insyaallah ini 2 poin terakhir dari buah pohon beriman. Namun ini bagian yang ke-18. Lihat depannya, insya Allah mudah-mudahan kita selesaikan pada malam hari ini. Di antara buah dari pohon iman yang ditanam oleh seorang mukmin di dalam hatinya sehingga ia tumbuh subur dan menumbuhkan, yaitu iman yang benar itu, yang itu ditanam, dipelihara, dirawat dengan baik, maka dia akan membuahkan, yaitu dalam bentuk penjagaan, pembentengan bagi orang yang beriman dengan iman yang baik itu dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar yang membinasakan. Artinya gini, bahwa orang yang punya iman yang benar, iman yang baik, maka imannya yang baik dan benar ini dapat menahannya, mencegahnya dari melakukan dosa-dosa besar seperti dosa syirik, dosa akbarul kabair, dosa paling besar. Dan bagi orang yang punya keimanan yang baik, yang kokoh, yang kuat, maka insya Allah dia tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian juga seperti dosa perbuatan membunuh atau sihir atau mabuk-mabukan atau zina. Nah, perbuatan dosa-dosa besar itu semua, insya Allah bila seseorang itu dia memiliki keimanan yang baik, maka dia tidak akan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina ketika dia melakukan perbuatan zina atau ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman, tidak mungkin. Maknanya orang ketika berbuat zina karena dia sedang kehilangan imannya, karena dia tidak memiliki keimanan yang benar sehingga mudah goyah dan terjatuhlah dia kepada perbuatan zina. Dan ketika orang ini berbuat zina, saat itu dia tidak ada iman. Karena sekiranya ada sedikit saja iman di dalam dirinya, maka dia tidak akan berbuat zina. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang mencuri, seorang pencuri mencuri, atau tidaklah seseorang mencuri ketika dia melakukan perbuatan mencurinya dalam keadaan beriman. Artinya tidak mungkin seorang yang beriman dia mencuri. Dulu itu dia mencuri, dia saat mencuri imannya hilang. Ketika dia mencuri, imannya hilang. Sekiranya dia masih memiliki iman, maka dia tidak akan mencuri. Karena rasa takutnya kepada Allah itu tumbuh dari keimanan, sehingga rasa takut ini akan mencegahnya, menahannya dari perbuatan mencuri.
Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Demikian juga orang yang meminum minuman keras, minuman arak, tidaklah dia minum arak kecuali dalam keadaan dia tidak beriman. Jadi ketika dia meminum arak, tidak mungkin dia dalam keadaan beriman. Sehingga ini maknanya bahwa orang yang beriman dengan iman yang baik dan benar, maka akan menghalanginya, mencegahnya, menahannya dari perbuatan dosa-dosa besar yang dapat membinasakan pelakunya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas, sehingga kadar keimanan seseorang itulah yang akan menahan seseorang dari perbuatan dosa-dosa. Orang beriman berbuat dosa, ya, dosa kecil. Seberapa banyak dosa kecil yang dikerjakan sesuai dengan kadar iman yang dimiliki. Semakin baik iman seseorang, semakin sempurna iman seseorang, maka semakin dia akan terhalang dari melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di sini diberitakan bahwa dalam hadis Nabi tersebut menyebutkan bahwa iman apabila ia mengiringi orangnya, iman bila itu ada pada diri seseorang, ketika ada dorongan-dorongan perbuatan keji, perbuatan maksiat, dosa besar, maka sebenarnya cahaya imannya itu akan menahannya dari terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Maka cahaya yang mengiringi keimanan, cahaya yang menyertai keimanan yang benar, keimanan yang tulus, dan adanya rasa manis iman yang dirasakan oleh orang yang memiliki iman, kemudian rasa malunya kepada Allah yang ia merupakan faktor terbesar atau cabang keimanan terbesar. Tanpa dilakukan lagi hal-hal serupa ini akan mencegahnya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa besar seperti minum, mabuk, berzina, mencuri, maka ini karena lemahnya iman. Iman itu ibarat cahaya. Maka ketika redup cahayanya, lemah cahayanya, maka ia akan semakin, godaannya semakin kuat, sehingga dapat menjerumuskan seseorang, sehingga ketika dia terjatuh kepada dosa saat itu padam imannya. Karena Nabi mengatakan la yazni zani ila yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Maka sama juga ketika seseorang itu terjatuh kepada dosa, itu karena lemah iman, karena cahaya iman itu padam, karena rasa malunya terhadap Allah itu juga hilang. Dan ini sesuatu yang sangat kita yakini, tidak kita lakukan. Seseorang kalau masih punya rasa malu, yaitu malu di sini malu kepada Allah, tentu dia akan menjauhkan diri dari perbuatan kemaksiatan. Maka disinilah bahwa keimanan itu diantaranya adalah menunjukkan rasa malu kepada Allah. Al-haya'u syu'batun minal iman. Dan bahkan dia, al-haya' itu, rasa malu itu adalah cabang keimanan yang terbesar, terpenting.
Sebab dengan rasa malu ini seseorang dia akan selalu terhindar dari perbuatan keji. Iman yang baik, iman yang benar, iman yang tulus, yang dibarengi dengan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi ditambahkan dengan kecintaan kepada Allah, adanya rasa cinta kepada Allah, kemudian pengharapan yang besar pada diri seseorang yang beriman tersebut terhadap pahala dari Allah atas amal soleh yang dilakukannya, dibarengi lagi, ditambah lagi rasa takutnya kepada ancaman siksa Allah dan hukuman Allah, apalagi ada cahaya penerang, cahaya iman yang menghilangkan kegelapan. Maka faktor-faktor ini semuanya yang akan menjadi penyempurna iman tanpa dilakukan lagi, dan faktor-faktor ini lah yang akan mendorong orangnya untuk berbuat kebaikan. Artinya orang yang punya hal-hal serupa, punya iman yang benar, yang tulus, punya rasa malu kepada Allah, mempunyai rasa cinta kepada Allah yang benar, pengharapan yang kuat, mengharapkan pahala dari Allah, ingin masuk surga. Maksudnya pengharapan yang besar itu kita punya keinginan untuk masuk surga, ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, balasan dari amal ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak ada al-raja, tidak ada pengharapan, maka orang tidak mau bersedekah. Apalagi yang sedekahnya sampai nilainya ratusan juta. Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena tadi punya pengharapan yang besar untuk mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Ditambah lagi adanya dia punya rasa takut kalau dia berbuat maksiat Allah akan menghukumnya. Maka rasa takut ini juga merupakan bekal yang bagus, yang kuat untuk menyempurnakan iman. Dan yang terakhir cahaya iman itu sendiri. Ketika hal ini komplit, maka dia akan menjadi cahaya iman yang menerangi hati sehingga menghilangkan kegelapan yang ada di dalam hati. Dan ini menjadi penyempurna keimanan yang akan mendorong seseorang untuk selalu melakukan kebaikan dan mencela dirinya untuk melakukan keburukan. Sehingga ketika dia terjatuh kepada satu dosa yang kecil, maka dia tidak ada habis-habisnya menyesal. Ya Allah, kenapa saya berbuat ini, ya Allah? Ini buah iman yang ke-17, yaitu iman yang benar itu akan mencegah seseorang dari melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang membinasakan pelakunya. Ditambah lagi iman yang benar yang baik itu akan mendorong kepada amal soleh. Poin ke-18 yang terakhir, bahwa di antara buah iman, yaitu seperti yang tersebut dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari hadis nomor 7560, Sahih Muslim hadis nomor 797. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadisnya sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, bahwa Nabi beliau berkata, Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Ini riwayat ini dari Nabi SAW. Artinya Nabi yang bersabda, Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang pandai baca Quran, kama salil utrujah,
seperti buah utrujah. Nggak tahu saya bentuknya kayak apa. Namun sifatnya di sini disebutkan ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Buah utrujah itu rasanya enak, lezat, dan aromanya juga wangi. Wangi buah loh. Jangan dipadakan wangi minyak wangi, orang jijik juga kalau mau makan makanan yang aromanya kayak minyak wangi. Tapi artinya aroma yang sedap, seperti misalnya aroma, bukan kayak aroma durian. Durian itu kalau kita nyium baunya bisa muntah, ada kelas tajam. Tapi aroma wangi seperti misal mangga. Mangga itu kalau aromanya pas lagi enak sekali, itu yang pas itu luar biasa. Sejenis itu. Tapi ini bukan buah mangga, tapi namanya buah utrujah. Perumpamaan seorang mukmin yang pandai baca Quran, yang membaca Quran ini, alladzi yaqra'ul Quran ini maknanya banyak, tafsirannya banyak, yaitu membacanya lancar, kedua menghafalnya, ketiga makna membaca itu juga memahami dengan baik apa yang dibaca. Maka perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran, di sini kata-kata perumpamaan seorang mukmin yang pandai baca Quran itu diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti buah utrujah. Yaitu tadi bahwa buah ini rasanya lezat, enak, dan baunya wangi. Itulah seorang mukmin. Makna rasanya lezat artinya dia enak diajak bicara, enak diajak berteman, akhlaknya mulia, ibadahnya baik, dan baunya wangi. Yaitu ketika dia membaca Al-Quran maka enak didengar. Ketika dia membacakan Al-Quran maka dia menerjemahkannya atau menerangkannya enak didengar. Maksudnya bahwa seorang mukmin itu yang pandai baca Quran artinya yang memiliki ilmu, maka dia seperti buah utrujah yang memberikan manfaat bagi banyak orang di samping untuk dirinya sendiri. Ini satu perumpamaan. Maka isyaratnya apa di hadis ini? Artinya ada orang yang pandai baca Quran tapi dia bukan mukmin. Maka di sini juga harus menjadi perhatian kita, terutama bagi diri kita dan keluarga kita, untuk selalu membaca Al-Quran, mempelajari makna-maknanya dan meresapinya sehingga berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai berhenti pada membaca Al-Quran saja, karena itu akan terkena kepada yang kedua. Ini hadis ini mestinya panjang, cuma disebutkan dua. Walladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamrah. Ini maksudnya walladzi, dan orang mukmin yang tidak pandai baca Quran, dia orang beriman tapi tidak banyak tahu tentang agama. Tidak membaca Al-Quran di sini artinya tidak mengetahui agama, orang awam. Maka kamatsali tamrah diumpamakan oleh Nabi seperti buah tamrah, apa? Kurma. Buah kurma itu gimana? Ta'muha tayyib, rasanya enak. Ini bagi yang doyan. Karena ada orang yang nggak doyan kurma, ini susah mau dipaksa juga. Tapi kurma itu sendiri rasanya lezat, enak, seneng, manis seperti sup kari misalnya. Itu kita akan bisa merasakan rasa manisnya kurma itu di kurma sup kari atau di kurma-kurma yang lain. Tapi apa? Walarihalah, nggak punya aroma. Coba kita beli kurma, nanti kalau mau banyak ya, kita cium
Tidak ada aromanya, tidak bau busuk, tapi dia tidak memiliki bau. Nah, di sini artinya apa? Bahwa orang mukmin dalam segala keadaan tetap baik. Yang pertama yang pandai berilmu, yang punya ilmu, yang pandai baca Quran, yang memahami Quran, punya nilai lebih. Di samping rasanya lezat, tapi juga punya aroma wangi. Kalau yang cuma hanya punya iman, maka dia baik, dirasakan nikmat, disukai orang, tapi juga kurang karena tidak memberi aroma wangi. Memberi aroma wangi ini akan menyenangkan orang di sekitarnya. Maknanya kebaikannya akan lebih besar pada diri orang yang berilmu. Hadis ini ada sambungannya, disebutkan sampai di sini. Dan perumpamaan ulama tahu munafik. Perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Quran, orang munafik yang pintar baca Quran. Kama tali raihanah, seperti pohon raihanah atau seperti buah raihanah. Buah raihanah itu gimana? Ta'muha murrun, rasanya pahit. Wari'uha thayyib, tapi aromanya wangi. Jadi buah raihanah ini baunya wangi, tapi kalau sudah dimakan pahit. Nah, itu orang munafik. Kalau kita dengar orang munafik ngaji, luar biasa. Orang munafik bicara agama, luar biasa. Orang tertarik semua. Tapi nyatanya isinya kalau dipegang dimakan dia pahit. Ini munafik yang pandai baca Quran. Walladzi la yaqra'ul Quran, dan orang munafik yang enggak pintar baca Quran. Sudah munafik enggak bisa baca Quran, naudzubillah. Munafik saja sudah naudzubillah, ditambah enggak bisa baca Quran. Yang sedikit ilmunya. Seperti apa ini? Kalhamdulillah, seperti buah hamdolah. Ta'muha murrun walarihala, sudah rasanya pahit, tidak punya aroma wangi. Ya, ini artinya orang nggak ada yang suka namanya buah hamdolah. Kalau rasanya pahit, aromanya juga tidak ada. Artinya orang yang munafik, yang tidak pandai baca Quran atau yang tidak ngerti agama, tidak ada baikannya. Kalau orang munafik yang pintar ngaji atau hafal Quran atau ngerti agama, kadang-kadang masih bisa memberi rasa kepada orang lain. Aromanya masih wangi. Orang lain kadang mengambil faedah, tapi tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Naudzubillah. Akan tapi hadis ini yang ingin disebutkan adalah dua jenis pertama, yaitu perumpamaan orang mukmin. Wa haula'i qismani hum khairul khaliqah. Dua golongan manusia. Yang pertama tadi yaitu seorang mukmin yang pandai baca Quran dan orang mukmin yang tidak pandai baca Quran. Kita artikan itu saja secara zahirnya. Mereka ini adalah khairul khaliqah, sebaik-baik makhluk. Meskipun tidak pandai baca Quran, kalau dia punya iman yang benar, dia ngaji, duduk di majelis ilmu, dia tangkap, meskipun tidak pandai baca Quran, itu dia masih memiliki kebaikan. Nah, disebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Khairun fi nafsihi muta'addin khairu ila ghairihi wa huwa khairul aksan. Jenis pertama yaitu orang yang ia baik untuk dirinya, memberikan kebaikan bagi dirinya
dan memberikan kebaikan untuk orang lain. Ini yang pertama tadi. Al-mu'minul ladzi qara'al Qur'an wa ta'allama ulumaddin. Orang yang mukmin yang membaca Al-Qur'an, dia menghafalnya dan dia mempelajari ilmu agama, akidahnya, akhlaknya, syariahnya, ahkamnya. Maka orang yang seperti ini nafi'un li nafsihi, memberi manfaat bagi dirinya, muta'addin naf'uhu ila ghairi, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Misal sederhana saja, saya bisanya ngaji, saya nggak bisa nafsiri, saya ngajari orang-orang belajar ngaji. Kemudian saya ngajari tarjamahnya, ngaji dalam pengertian memberikan makna, yaitu menuntut untuk berakhlak seperti Al-Quran. Jangan dipandang guru ngaji remeh. Saya dari muda paling senang jadi guru ngaji. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nabi mengatakan khairukum. Apa makna khairukum? Sebaik-baik kalian. Artinya orang yang paling baik di antara kalian. Man ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Quran, baik mempelajari membacanya sampai mempelajari kandungan maknanya, apa termasuk menghafalnya. Maka ini adalah satu nilai punya kebaikan untuk dirinya. Kebaikan itu lebih ketika wa'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu ini untuk orang lain. Muta'addin naf'uhu ila ghairihi, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Yang mampunya mengajarkan baca Quran, itu kebaikan. Yang mampu mengajarkan kandungan isi Quran, itu juga kebaikan. Namun dia harus juga memberi kebaikan untuk dirinya terlebih dahulu. Jangan sampai kita ini jadi seperti lilin di bawah orang umum. Kita menerangi orang di sekitar kita, kita sendiri terbakar, celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sekarang ini jadilah seperti neon, lampu neon. Dia menerangi sekitarnya dan tetap baik buat dirinya. Apalagi yang LED sekarang, dan terasa panas, kalau neon masih panas. Itu yang pertama. Mubarakun aina makan. Orang yang seperti ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla di mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang diri Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam surat Maryam ayat 31. Allah berfirman wa ja'alani, yaitu perkataan Nabi Isa dalam firman Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah senantiasa menjadikanku diberkati dimanapun aku berada. Kenapa Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberkati? Karena tadi beliau mempelajari kitabullah, yaitu Injil yang turun kepada beliau, dan beliau mempelajari kandungannya dan mengajarkan kepada manusia, sehingga akan diberkahi oleh Allah. Maka tadi kalau ingin diberkahi oleh Allah, hiduplah berbaik untuk diri kita dan bermanfaat untuk sekitar kita, untuk orang lain. Karena orang yang memberikan kebaikan orang lain itu akan selalu diberi kebaikan oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya yang selalu menolong saudaranya. Kemudian ayat lain, hal jazaul ihsani illal ihsan.
Tidak ada balasan bagi sebuah kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Maknanya setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan benar, yaitu mengikuti tuntunan, maka yakinlah dia akan mendatangkan kebaikan serupa bagi kita. Jadi berbuat baik itu tidak ada ruginya, tidak ada jeleknya, semua baik. Termasuk hal yang sederhana, memaafkan kesalahan saudaranya. Jangan dipandang orang mengalah itu jelek. Justru orang mengalah itu semakin tinggi derajatnya. Orang merendah hati itu, tawadhu itu, dia semakin diangkat derajatnya. Sebaliknya orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikanku selalu di dalam keberkahan. Artinya aku diberkati selalu dimanapun aku berada. Ini jenis manusia pertama, baik, memberikan kebaikan untuk dirinya dan memberikan kebaikan untuk orang lain. Maka jadilah bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jangan kayak lilin, bermanfaat untuk orang lain tapi tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Itu nantinya kelompok ketiga. Manusia jenis kedua yaitu tayyibun fi nafsihi, sahibu khairin, wa huwal mu'minul ladzi laysa 'indahu minal 'ilmi ma ya'udhi 'ala ghairihi. Yang baik untuk dirinya. Dia adalah orang yang memiliki kebaikan, yaitu dengan imannya, dan dia adalah orang mukmin, tapi yang tidak memiliki ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga hanya ngerti untuk dirinya, tapi nggak bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini jenis kedua tadi, orang mukmin yang tidak pandai baca Quran, yang masuk tidak pandai baca Quran, tidak memahami agama secara luas, bukan tidak punya sama sekali ilmu, tidak mungkin. Orang mukmin pasti punya ilmu, paling tidak ilmu pokok. Sholat, dari mana dia kalau sholat kalau nggak tahu ilmunya? Puasa, dari mana dia berpuasa kalau dia nggak tahu ilmunya? Tapi dimaksudkan tidak sebagaimana orang yang thalibul ilmin, yang mempelajari ilmu agama dengan menulis, dengan membaca, dengan mendengarkan, dengan artinya berhubungan dengan orang-orang yang alim. Maka secara berangsur-angsur dia akan punya ilmu. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mereka adalah orang-orang yang gemar dan gigih di dalam menuntut ilmu, duduk di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hampir-hampir Nabi sallallahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka itu hampir-hampir tidak ingin meninggalkan majlis Nabi. Sehingga ada di antara mereka dan banyak di antara mereka yang ketika ingin meninggalkan majlis Nabi karena harus berdagang, dia punya janji dengan sahabat lain. Saya mau pergi, kamu jangan tinggalkan majlis Nabi. Catat, hafalkan semua yang kamu dapat dari Nabi, dan saya nanti pulang saya akan minta kepadamu. Nanti giliran kalau kamu yang berangkat kerja, saya yang akan menunggu di sini. Saya akan mengambil ilmu dari Nabi dan saya akan ajarkan kepadamu. Ini contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau punya ada satu sahabat lain, saya lupa namanya, yang dijadikan sebagai teman untuk bergantian. Kenapa? Kamu tidak ingin hilang ilmunya, tidak ingin kehilangan ilmu. Makanya seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat muda, sahabat kecil, saudara Nabi, pisah Nabi, putra dari Al-Abbas, paman Nabi bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Abdullah ibnu Abbas ini ketika Nabi wafat masih punya berapa? Ada yang mengatakan masih 7 tahun atau 8 tahun atau lebih kecil dari itu. Tapi beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan
hadis, termasuk 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi yang paling banyak. Lalu bagaimana? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menjadi sahabat Nabi itu di Madinah umurnya cuma berapa tahun, nggak sampai 10 tahun, 3 atau 4 tahun, saya lupa. Tapi beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? Kok bisa gitu? Beliau rajin mendatangi sahabat-sahabat senior dan mengambil ilmu dari mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai disahkan Abdullah bin Abbas datang kepada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya. Itu di jam-jam mungkin masih istirahat, ditunggu sampai beliau tunggu di depan pintu dan tidak mau membangunkan. Sampai sahabat itu keluar dari rumahnya, baru beliau menemui. Ya, wahai keluarga Nabi, wahai saudara Nabi, wahai anak paman Nabi, bila engkau punya hajat kepada kami, utuslah seseorang untuk memanggil kami dan kami akan datang kepadamu. Ini menunjukkan para sahabat Nabi, mereka begitu menjunjung dan memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Namun, apa jawaban Abdullah bin Abbas? Bukan kebiasaan kami dan bukan adat dari keluarga kami, yaitu keluarga Nabi, untuk seperti itu. Bahwa kami yang butuh ilmu, maka kami yang datang kepada engkau. Kalau rajin mengambil ilmu apa yang sudah diriwayatkan dari Nabi, dalam hal apa ditulisnya, kemudian dihafalnya. Inilah hal-hal yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi kita. Kalau kita mau merujuk kepada sirah para sahabat, bagaimana mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu. Maka di sini bagian kedua tadi di sini bahwa orang yang berilmu itu yang memberikan manfaat banyak, sedangkan orang yang kurang ilmunya tentu hanya sedikit memberi manfaat kepada orang lain. Justru dia yang banyak mengambil manfaat dari orang yang berilmu. Tapi dia tetap sahibul khairin, tetap orang yang memiliki kebaikan. Kenapa? Karena beriman. Maka dikatakan fahadani qismani hum khiyarul khaliqati, 2 golongan manusia, yang pertama dan yang kedua ini termasuk orang-orang terbaik. Wal khairul ladzi fihim a'idun ila ma ma'ahu lil imanil qasim wal muta'addidatu ilal ghaib bihasabi ahwal mu'minin. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan yang ada pada diri mereka, yang kebaikan itu kembali kepada diri mereka sendiri dengan sebab adanya keimanan yang terbatas, yaitu keimanan yang hanya memberikan manfaat bagi dirinya. Saya takut, saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Ini ibadah untuk dirinya. Dia beramal kebaikan untuk dirinya. Wal muta'addi nafsu, dan yang baik lagi adalah yang dia juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bihasabi ahwalil mu'min, dan ini sesuai dengan kondisi masing-masing orang mukmin. Meskipun sedikit ilmunya, tapi dia masih bisa memberi manfaat untuk orang lain, yaitu sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Bahkan kadang-kadang hanya dengan sikap, seperti mengajak kepada kebaikan. Ayo ngaji bareng. Dapat pahala nggak? Dapat. Pahalanya seperti teman yang ngaji, sehingga dia ngaji 1 kali dapat pahalanya 2. Pahala dari dia mengaji dan pahala dari temannya yang mengaji, tanpa mengurangi bagian dia, pahala dia. Karena Nabi mengatakan ad-dalu 'alal khairi
kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Nganjurin memberi makan. Kita nggak punya uang untuk ngasih makan orang, tapi kita lihat saudara kita punya uang. Mas tolong itu teman kita itu kasihan, dia belum makan dari pagi, ini sudah sore dia belum makan. Kok dibeliin makanan? Kita dia, oh ya saya beli ini tolong dibelikan. Kita dapat pahala seperti kita yang memberi makan. Maka tadi bahwa seorang mukmin sebenarnya selalu memberikan kebaikan, cuma kadang pada diri orang yang ilmunya terbatas seperti kita hanya bisa memberikannya sebatas itu. Beda dengan tingkatan para ulama-ulama yang mereka hafal Quran, hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Bahkan mereka hafal tafsir Quran. Ini kalau bicara tidak pernah lihat kitab, karena kitab yang ada di dalam hati. Nggak kayak saya, Alkitabu al-ilmu fis-sutur. Kalau saya itu ilmu saya ada di dalam buku. Jadi kalau saya tinggalan buku ya nggak bisa nyampein ilmu. Tapi kalau para ulama, dia bicara tanpa memegang kitab. Mereka membacakan hadis-hadis Nabi. Saya pernah pengalaman ketika haji dulu. Hajinya pun alhamdulillah dibiayai. Ada yang bilang abidin atas biaya dinas negara, tapi saya bukan negara, atas biaya dinas seseorang. Saya duduk di majlisnya, saya masih ingat Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili, hamidahullah ta'ala. Ini masih hidup. Itu beliau duduk di Masjid Nabawi dan megang kitab, duduk, muridnya, Masya Allah, bisa dikatakan ratusan, sampai penuh. Dan bukan jamaah haji, mereka murid-muridnya yang sudah rajin ngaji di masjidnya Syekh Ibrahim Al-Ruhaili. Beliau sampaikan waktu itu menjelaskan hadis Al-Ta'in. Dan itu hari pertama beliau menyampaikan setelah libur, karena beliau hanya mengisi ketika menjelang lebaran haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji. Beliau menyampaikan, kita sampaikan hadis ke-21 Al-Ta'in, yang 20 sudah sampaikan, ini 21. Beliau bicara dari mulai annya sampai dengan dibacakan dulu hadisnya, kemudian beliau uraikan sahabat Nabi yang meriwayatkannya, siapa, riwayat hidupnya bagaimana, namanya siapa, tinggal di mana, terus kedudukannya bagaimana di sisi Rasul SAW. Baru masuk kepada hadis Nabi. Isi hadis itu disebutkan kata per kata, maknanya dan penjelasannya, sampai kepada perawi hadisnya itu siapa disebutkan. Tanpa lihat kitab, seolah-olah beliau sedang baca kitab. La ilaha illallah, saya lihat ini luar biasa. Ini yang namanya ulama. Kalau kita ini masih orang awam, dan kitabnya yang pakai kitab yang alhamdulillah yang kita baca ini, insya Allah kitabnya para ulama, yaitu kitabnya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah man huwa adimun bil khair, yaitu orang yang tidak punya kebaikan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Walakin la yata'adda barahu ila ghairi, namun dia kebahayanya, kejelekannya tidak membahayakan orang lain. Yaitu tadi orang munafik yang pandai baca Quran, orang munafik yang punya ilmu. Ini tidak memberi manfaat bagi dirinya, karena apa yang dia ketahui, dia miliki, tidak memberikan faedah bagi dirinya. Bahkan menurut penjelasan lain, bahwa dia kadang memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi tidak memberikan kebaikan kepada dirinya. Wa na'udzubillah, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW, yakni bahwa seorang nanti di yaumul kiamat ada orang masuk neraka
kemudian isi perutnya keluar dan dia mutar-mutar seperti keledai di tempat penggilingannya. Lalu orang-orang pada datang kepadanya dan menanyakan, bukankah engkau dulu yang suka memerintahkan kepada kami amar ma'ruf dan melarang kami dari kemungkaran? Iya benar. Loh, tapi kenapa kok bisa sampai di sini? Iya, saya menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, tapi saya tidak mengerjakan. Saya melarang manusia dari perbuatan yang munkar, tapi saya melanggar. Namun bila ya Allah, betapa beratnya orang yang mengajak kepada kebaikan, karena dia dituntut untuk mengerjakan kebaikan itu sendiri atau tidak melanggar dari apa yang diajarkan. Yang keempat, yaitu orang yang sahibus syarrin ala nafsi, bukan tidak punya kebaikan saja, tapi dia jelek buat dirinya, juga membahayakan bagi orang lain. Dan ini adalah bagian yang paling jelek, yaitu orang munafik yang tidak pandai membaca Quran atau yang tidak berilmu. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 88, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir dan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah, kami akan tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan oleh sebab apa yang telah mereka perbuat, oleh perbuatan yang mereka rusaknya, dimakan yufsidun, yaitu karena perbuatan-perbuatan mereka yang merusak. Ya, sudah kafir, tidak punya ilmu, jelek buat dirinya dan berbahaya buat orang lain, yang memberikan pengaruh jelek kepada orang lain. Maka sungguhnya di sini dapat kita lihat, simpulkan apa? Bahwa kebaikan itu seluruhnya kembali kepada iman dan hal-hal yang mengikat di dalam iman atau yang termasuk ke dalam wilayah iman. Seperti yang tersebut terdahulu, yaitu rasa takut kepada Allah, punya pengharapan terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa malu yang dia miliki, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan cahaya keimanan yang senantiasa menerangi hati. Ini namanya tawabik, hal-hal yang menyertai keimanan. Maka semua kebaikan itu kembali kepada iman dan tawabiknya. Demikian pula keburukan, kejelekan, kejahatan itu bersumber dari ketiadaan iman pada diri seseorang. Harus dibedakan antara orang yang banyak pengetahuannya namun tidak punya iman dengan orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya. Karena orang yang berilmu belum tentu beriman, yaitu ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Namun iman yang ilmu yang baik, yang bermanfaat, yang merubah diri pemiliknya, memiliki orang yang punya ilmu tadi, dia mengikuti apa yang dia pelajari, sehingga dia bertindak, berucap, berkata, bersikap seperti ilmu yang dia pelajari, mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maka yang demikian inilah yang dia akan memberikan kebaikan. Sedangkan orang yang tidak punya iman, sebaliknya dia bersifatkan dengan sifat yaitu kekufuran, lawan dari iman, maka hanya ada kejelekan pada orang seperti ini. Naudzubillah. Hal ini serupa dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat, yaitu kuat imannya terutama,
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mukmin tapi lemah, yaitu lemah imannya terutama. Wa fi kulli khairun taqi, orang mukmin baik kuat imannya maupun lemah imannya sama-sama memiliki kebaikan karena iman. Maka di sini Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di atas yang kita baca tadi, Nabi membagi orang mukmin kepada dua golongan. Golongan pertama yaitu golongan orang mukmin yang kuat dalam imannya, kuat dalam amalannya, kuat di dalam pemberian manfaat kepada orang lain. Maknanya kuat memberi manfaat kepada orang lain, banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kuat dalam amalannya artinya dia punya semangat beramal, semangat beribadah, semangat berkarya. Berkarya dalam pengertian yang ubudiyah, memberi infak, membantu orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain dalam hal kebaikan. Kuat amalannya, kuat dedikasinya, dan kuat imannya, tidak goyah dan tidak terganggu dengan segala godaan dan penghalang yang selalu datang bertubi-tubi, dan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini golongan pertama. Golongan mukmin kedua adalah dhaif, yaitu orang mukmin yang lemah di dalam semua hal tadi. Amalannya lemah, kalau beramal ala kadarnya, ya, yang fardu saja yang dikerjakan, kadang-kadang yang fardu ditinggalkan, yang jelek-jelek yang haram ditinggalkan, tapi kadang-kadang terjatuh kepada satu dua yang haram. Ini adalah orang yang lemah imannya. Mungkin kategorinya kita wallahu. Namun demikian, baik itu orang mukmin yang kuat imannya maupun orang mukmin yang lemah imannya, dari dua kelompok ini semuanya masing-masing masih dikatakan memiliki kebaikan. Fi kullin minal qismain khair. Masing-masing dari dua kelompok itu masih memiliki kebaikan, meskipun nilai kebaikannya tentu berbeda, nggak bisa disamakan. Karena iman dan pengaruh iman itu, buah dari iman itu selalu menghasilkan kebaikan. Iman dan buahnya itu selalu memberikan kebaikan. Hanya perbedaan tingkatan keimanan seseorang itu saja yang akan mempengaruhi tingkat kebaikan yang dimiliki oleh orang mukmin. Semakin banyak keimanan, semakin kuat keimanannya, maka semakin banyak kemanfaatannya, atau semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Sebaliknya, orang yang keimanannya merosot menurun, maka semakin berkurang kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ini juga serupa dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Shahihul Jami' wa Ziyadatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Orang mukmin yang banyak bergaul dengan manusia dan dia bersabar terhadap gangguan-gangguan mereka, bersabar terhadap tingkah laku dan sikap mereka kepada dirinya yang tidak baik, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak pernah bergaul atau sedikit bergaul dengan orang-orang dan tidak bisa sabar dengan godaan dan gangguan mereka. Lihat, maknanya apa? Yang mampu bergaul dengan orang-orang banyak, tapi dia mampu bersabar, inilah yang dikategorikan al-mu'minul qawi. Orang yang kuat imannya,
Dia akan banyak memberikan manfaat kepada lingkungannya, meskipun dia mungkin akan banyak mendapati gangguan. Apalagi di zaman ini mau mengajarkan kebaikan dan illallah, tantangannya besar, berat. Kadang orang lebih memilih diam, terus menang selamat. Kan kebanyakan gitu. Pada hakikatnya ketika dia mengajak kepada kebaikan, menyampaikan sebuah ayat, menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan keterangan dari sahabat, dari para ulama tentang ayat ini, tentang hadis ini, yang sebenarnya itu belum diketahui oleh umat, sehingga mereka melakukan kebalikan dari apa yang ada dalam firman Allah dan hadis Nabi serta perkataan ulama-ulama ini dari kalangan para sahabat ataupun imam-imam sesudahnya. Mereka yang tidak mengetahui ini ketika diingatkan, dibacakan ayat, disampaikan hadis, lebih banyak melawan, lebih banyak menentang, lebih banyak membenci, dan bahkan mengatakan sesat, menyimpang orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Ini golongan yang keempat tadi, atau golongan yang jelek, yang mereka seperti itu. Maka kadang ini hal itulah yang mendorong orang itu yang ketika imannya lemah, menang selamat. Tapi ini tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, hanya memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Dalam satu keadaan itu mungkin lebih baik, karena bekal ilmu yang dia miliki sedikit. Kalau ngomong salah tambah kaprah, salah ngomong tambah musibah. Maka kadang perlu diam, nggak perlu ngomong. Sikap kita yang penting hati kita menolak, tidak ridho dengan kemaksiatan. Dan yang demikian itu kadang bisa mendatangkan masalah. Makanya orang mukmin meskipun lemah iman tetap baik. Karena dia beriman. Apa makna beriman di sini? Seperti sudah kita uraikan dari awal dulu, yaitu menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan, menjaga sunnah, menjauhi kebid'ahan. Selama hal-hal ini dijauhi, maka insya Allah dia adalah mukmin yang baik. Maka dikatakan tadi orang mukmin yang dia banyak bergaul dengan orang lain dan banyak gangguannya, namun dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, tetap sabar, dia ngajar. Ini lebih baik daripada orang mukmin yang hanya menyelamatkan diri tadi, tapi dia tetap orang mukmin dan tetap ada kebaikan. Yang penting selamatlah, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, tapi yang pertama lebih baik dari yang kedua. Ini paragraf terakhir. Konteks yang dipahami dari nas-nas yang sahih, yang sudah muhkam dari hadis-hadis tersebut, bahwa orang yang kehilangan iman maka tidak ada kebaikan sama sekali. Karena sungguhnya apabila iman itu hilang, iman itu tidak ada, maka seseorang itu keadaannya semua jelek. Dia membahayakan dirinya dan membahayakan masyarakatnya dari semua sisi. Sehingga orang berbicara tanpa dasar ilmu, karena hawa nafsu belaka. Meskipun dia di situ ada sedikit kebaikan, namun kebaikan itu tenggelam oleh banyaknya keburukan dan kejelekan yang ada pada dirinya. Orang kafir itu bukan semuanya jelek. Dia masih baik kadang sama orang tuanya, dia baik sama saudaranya, dia baik sama sahabatnya, dia baik sama kroni-kroninya. Tapi dia jahat kepada Allah dan kepada orang-orang yang Allah cintai. Itu orang kafir.
Apa kafir semua jelek? Dari sisi kehidupan, dari sisi kemanusiaan, orang akan mengatakan, dia meskipun kafir baik. Maka orang-orang yang dibinasakan oleh Allah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka ditenggelamkan, sekian banyaknya manusia yang kita nggak tahu jumlahnya, entah ribuan, entah ratusan ribu, entah jutaan, hanya 80 orang yang selamat menurut riwayat yang paling kuat. Apakah selain 80 orang itu tidak memiliki kebaikan? Ada kebaikan, tapi kalah dengan keburukannya. Kebaikannya tenggelam dengan keburukannya. Apa keburukan yang paling besar pada diri mereka? Yaitu menyekutukan Allah dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu paling besar. Sehingga keburukannya itu mengalahkan kebaikan yang ada pada dirinya. Maka kemaslahatan yang timbul dari orang-orang yang jelek itu tenggelam dan menjadi hilang oleh kerusakan-kerusakan yang dibikinnya. Sehingga kebaikan yang ada padanya berhadapan dengan keburukan yang serupa, sehingga baiknya hilang dan tidak memberikan kebaikan apapun. Maka orang yang mau memperhatikan kenyataan ini dalam kehidupan pada diri manusia banyak, dia akan mengetahui seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW di atas tadi. Orang mukmin dan orang munafik, yang pandai baca Quran dan yang tidak pandai baca Quran. Sampai di sini selesai pembahasan tentang dua keimanan. Dan kesimpulannya pada penutup bahwa pohon yang diberkahi, yaitu pohon keimanan, itu lebih mendatangkan, adalah pohon yang paling mendatangkan keberkahan, paling memberikan manfaat dan paling langgeng kebaikannya. Pohon itu akan terus tumbuh dan tidak akan padam. Itulah pohon keimanan yang dirawat dengan baik. Akarnya tertancap mendalam, batangnya kokoh tertanam, dan itu adalah iman dan ilmu serta makrifat. Iman dan ilmu iman, yaitu pengetahuan keimanan, artinya yang membimbing orang untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang 6 dengan baik dan benar. Itu ilmu keimanan yang harus kita miliki. Dan juga makrifat, pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap ilmu yang kita miliki untuk bisa kita terapkan di dalam beramal. Dan pohon keimanan itu memiliki batang serta cabang, yaitu syariat Islam dan amalan soleh. Kalau tadi akal itu adalah iman dan ilmu iman yang menjadi fondasi yang kokoh, kalau batangnya kemudian dahan-dahannya itu syariat-syariat Islam, amalan-amalan soleh, akhlak yang mulia, yang dikokohkan, dikuatkan lagi, dibangun dengan keikhlasan di dalam beramal karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguhnya buah dari pohon iman akan terus tumbuh dan terus ada, tidak akan pernah habis dan tidak mengenal musim. Kalau pohon-pohon di kehidupan dunia kita ada musimnya, musim berbuah, musim rontok, musim gugur. Tapi kalau pohon keimanan ketika dia sudah akarnya tertancap dalam, dahannya tegak kokoh menjulang tinggi dengan batangnya, maka pohon itu akan terus membuahkan buah-buahan yang semuanya lezat, enak, dan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berakhir. Maka orang yang memiliki keimanan itu akan selalu disebut kebaikannya meskipun dia telah meninggal dunia.
Petunjuk yang baik itu akan menjadi bekal utama dalam dia bernama. Akhlak yang mulia, gemuruh lidah dan dadanya senantiasa berzikir menyebut asma Allah. Rasa syukurnya atas segala kenikmatan Allah yang selalu terucap dengan ucapan pujian-pujian kepada Allah, dibarengi dengan pemanfaatan kenikmatan itu di dalam kehidupan untuk menambahkan tingkat ketakwaannya kepada Allah, yang senantiasa ia akan dipuji meskipun orang ini telah lama pergi. Para ulama-ulama kita, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajma'in, selalu mereka disebut dengan kebaikan meskipun mereka sudah berabad-abad meninggal dunia. Para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh dari zaman ke zaman yang sudah tidak lagi bisa kita bilang dengan jari-jari kaki dan tangan kita, namun mereka tetap mulia di lidah-lidah orang-orang soleh. Mereka, nama mereka dan sejarah mereka tertanam di dalam hati dan dada orang-orang yang soleh, karena kemanfaatan ilmu mereka dan iman mereka terus berlanjut. Demikian pula mereka akan mampu memanfaatkan harta dan dapat memberikan kemanfaatan kepada semua orang dengan segala cara. Hakikat itu semua adalah bentuk penunaian hak-hak Allah dan penunaian hak-hak makhluk. Dan pohon iman yang tumbuh di hati orang-orang mukmin ini satu dengan yang lain ada perbedaan tingkatan yang bisa sedikit perbedaannya dan bisa banyak dan besar, sesuai bagaimana seseorang merealisasikan keimanannya, mewujudkan keimanannya dalam perbuatan amal soleh, sehingga mereka akan disifati dengan sifat-sifat mukminun, muttaqun, mukhlisun, dan kedudukan mereka pun di akhirat nanti mengikuti tingkat keimanan yang mereka miliki di kehidupan dunia. Ya Rabb, maka sungguh karunia itu semuanya hanya milik Allah semata. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin, dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, akan tetapi Allah lah yang memberikan kamu, yang menganugerahkan karunia-Nya kepada kalian dengan memberi kalian petunjuk untuk beriman, apabila kalian ini termasuk orang-orang yang benar. Ahlul jannah, para penghuni surga, ketika mereka telah masuk surga, mereka mengatakan apa? Setelah mereka tinggal di dalam surga, mereka mengakui akan segala karunia kenikmatan Allah yang begitu agung, seperti yang mereka ucapkan dan Allah sudah kisahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Allah ceritakan, waqalu, mereka penghuni surga itu berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami kepada hal ini, kepada kenikmatan ini, kenikmatan surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami tidak akan bisa sampai mengikuti petunjuk untuk bisa mendapatkan surga ini, laula an hadanallah, kalau seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq, dan sungguh utusan Rabb kami telah datang kepada kami dengan membawa kebenaran, yaitu kebenaran tauhid dan sunnah. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan mereka semua nanti dipanggil, itulah surga-surga yang diwariskan kepada kalian semua karena apa yang dahulu kalian kerjakan di dunia, iman dan amal soleh. Maka ada ungkapan berakit-rakit dahulu, berenang-renang tetapi ya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
Ini berlaku bagi orang mukmin. Kita berjuang dengan segala tenaga yang kita miliki, kita curahkan untuk menjadi orang mukmin terbaik di hadapan Allah, dengan harapan kelak ketika kita sampai ke tepian dunia atau sampai ke tepian akhirat, kita akan mengenyam kenikmatan abadi. Al-Fawzul Azim, dalikal Fawzul Azim, itulah kemenangan yang agung. Maka di dalam ayat yang mulia ini disatukan, dikumpulkan, yaitu pemberitaan tentang pengakuan orang-orang yang menghuni surga, pujian mereka, sanjungan mereka kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatan dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Yaitu ketika mereka telah sampai kepada ke tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang mulia. Dan juga di situ disebutkan sebab yang menghantarkan mereka kepada surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sungguh tidaklah kami akan mendapatkan petunjuk untuk bisa sampai ke surga ini sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini. Maka di sini pertama disebutkan, yaitu pengakuan mereka penduduk surga akan kenikmatan yang telah Allah berikan ini. Kemudian disebutkan pula mengapa mereka bisa sampai kepada kemuliaan-kemuliaan ini, yaitu dengan sebab apa? Dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu berupa amal soleh. Yaitu yang amal soleh itu adalah iman dan amal perbuatan yang soleh. Ya Allah, maka kita semua kita tutup dengan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semua iman yang tulus, iman yang benar, iman yang ikhlas. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa membimbing kita dan tidak membiarkan diri kita tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala meski hanya sekejap mata. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tidak menyesatkan hati kita, memalingkan hati kita dari petunjuk hidayahnya setelah Allah memberikan hidayah itu kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dari sisinya, karena dialah Allah dan yang maha memberi. Innahu huwal wahhab. Nas'alullah ta'ala an yamunna alaina bil imani shadiq wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa yahaba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Inilah yang ditulis dan yang dikatakan oleh penulisnya, yang beliau katakan al-faqiru ilallah, yang senantiasa butuh kepada Allah, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Abdillah bin Nasir As-Sa'di. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, dosa kedua orang tuanya, dan mengampuni dosa seluruh kaum muslimin. Beliau tulis di tanggal 8 bulan Dzulhijjah tahun 1374. Walhamdulillahirabbil alamin, dapat kita selesaikan kitab Syajaratul Iman ini dengan penjelasannya pada hari ini. Insyaallah nanti kita akan memulai membaca kitab baru mungkin setelah Ramadan. Ada pun nanti ya nanti kita cari tematik sampai kalau masih ada kesempatan, kalau tidak ya insyaallah nanti setelah Ramadan. Hadza minni wa minkum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kali ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak maka saya cukupkan.
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.